Halo, malam semua. Kedengaran suaranya? Halo, malam. Gimana hari ini tradingnya? Merdu? Tradingnya merdu? Iya, merdu. Merdunya seperti apa? Jelas ya. 30 orang saya mulai ya. Bocon, sama. Bocon juga. Brand ada brand. Brand con. Suara gua merdu. Boleh ikut Indonesian Idol nanti. Halo. Sip, suaranya jelas ya. Hari ini nunggu cuan. Belum dapat. Oh, tunggu cuan. Nanti kita bahas cuan. Brand cuma dapat satu lot. 30 orang ya. Saya tunggu. Yuk, dua lagi yuk. Oh, kan satu lot di brand, bukan satu lot di forex. Oke. Halo Koko Handi. Oke, ya hari ini kita live ya. Malam teman-teman semua. Hari ini kita mau bahas IHSG. Oke. IHSG hari ini terparkir ya, koreksi di minus 0,17%. Oke, dan saat ini itu terparkir di support ya. Jadi terparkir di support dan view saya masih sama, yaitu IHSG bakal sideways dulu, ditambah nanti lusa itu kan libur ya. Lusa libur, Jumat libur, dibuka lagi nanti Senin. Ya kan? Nah, jadi feeling saya ini akan sideways dulu ya. Senin baru akan penentuan arah. Oke. Jadi kalau suhu Handi nanti Jakarta Juni meet up ya. Oke. Aku lanjut. Jadi untuk IHSG kita hari ini memang agak terkoreksi ya, big banks-nya pada koreksi. Cuman ada beberapa saham yang sebenarnya itu masih menarik. Contoh kayak tadi saya nangkap brand saya nangkap itu di 9.300 ya. Kenapa saya nangkap di 9.300 ya? Karena pertama, kalau kita lihat secara time frame kecil 1 jam, ini saya hapus dulu. Time frame kecil 1 jam ya. Kita melihat bahwa sebenarnya di sini brand itu ada satu support ya, satu support 9.200 sampai 9.350 ya. Tadi saya ada call brand ya. Saya ajak teman-teman untuk masuk di sini karena di sini itu dia ada satu pola yang sebenarnya menarik, yaitu ascending triangle. Ascending triangle ini sudah break dengan memiliki target kenaikan itu 10.450 ya. Sehingga brand ini sebenarnya tadi pagi itu 9.300 itu benar-benar menarik. Ya, sayangnya saya udah jual di sekitar 9.700. Yang saya udah jual, kemudian saya tidak buyback. Sebenarnya di sini memang masih ada support, cuma saya nggak buyback karena saya ada urusan di luar. Ya, sebenarnya di sini itu area chance untuk support minor 9650 saat ini ya, sampai 9725 ya. Jadi kalau besok dia ada koreksi ke 9650 ya, itu worth it untuk teman-teman untuk nambah muatan. Targetnya sebenarnya masih ke 10 ribuan ya. Jadi
secara teknikal brand ini masih menarik ya, brand ini masih menarik. Targetnya itu masih ya ATH so far sekarang 10.450. Jadi untuk brand ini masih oke ya. Jadi kita analisa secara multi time frame analysis, nggak bisa kayak kita mengandalkan daily aja untuk analisa, karena satu candle ini dalam harian itu bisa memiliki banyak sekali pergerakan harganya ya gitu. Oke, next kita ada cuan ya kan, mau cari cuan kan tadi kan. Nah, cuan itu mantul di support 7000. Mantul di support 7000 dan ini udah kena ya, kena area beli di sini. Lowestnya 7025 ya. 7025 ya, harusnya sih dapat ya kemarin. Secara tren ini masih oke ya. Ini saya ganti dulu trennya, kita bikin garis tren. Secara trend line dia masih menarik ya, dengan dia memiliki target ke 8.300 ya. Jadi kalau besok cuan ada koreksi ya, apalagi dia sampai di sini, dia ada support ya, di area 7.000 ada support. Kalau dia ada koreksi ke area 7.000 itu menarik untuk kita melakukan pembelian ya, seperti itu ya, karena targetnya itu masih jauh dan secara teknikal dia masih uptrend. Oke, secara teknikal masih uptrend. Untuk middle term dia udah berusaha untuk bikin higher high ya. Ini kalau dia naik dia akan bikin higher high. Kalau berhasil ya, secara long term dia sudah oke. Seperti itu. Kemudian cuan TPIA. Ya, TPIA ini secara teknikal itu udah kena resisten. Oke. Tapi masih oke ya, masih on track ya. Kita tarik ini, trendline masih oke. Jadi kalau besok-besok TPIA ya, dia ada ke 6.900 ya, 6.900 itu oke. Kita lihat ada potensi bearish divergence nggak? Coba kita masuk ke time frame kecil. Nah, ada nih. Ya, ini ada nih potensi bearish divergence. Ya. Jadi TPIA ini ada bearish divergence. Oke. TPIA ada bearish divergence, targetnya ke 6.800. 6.850 ya, bearish divergence-nya targetnya 6.850. Oke, di sini ya 6.800 lah support ya. So kalau teman-teman ada brand ini harusnya sell on strength dulu ya. Ini kemarin kan bikin candle tinggi, ada seller kemudian turun. Oke, jadi support saat ini itu 7375 sampai 7275. Tapi kalau ini jebol dia bisa ke 6.800 ya. Jadi pecah aja kedua pembelian. Secara tren masih oke ya. Ini untuk TPIA. Kemudian ada bapaknya BRPT. Oke, BRPT. BRPT ini seperti yang saya bilang kemarin, 1030 itu menjadi kunci. Ya, itu menjadi kunci utama bahwa brand ini, BRPT ini apakah akan kembali uptrend atau enggak. Dan ternyata belum bisa lewat, sehingga saya akan wait and see dulu ya untuk BRPT. Oke, next kita bahas ke tech company ya. Kemarin saya juga ada call Goto di weekly review saya. Dan ternyata udah kena MA 200, MA 50-nya di sini 70. Ini ada resisten ya. (69 sampai 71). Oke, jadi
Ini lagi terparkir di support kalau teman-teman lihat ya, 65 sampai 67. Volumenya juga nggak terlalu oke. Jadi saran saya lebih bagus kalau kita tunggu beneran support yang beneran ya. Support benerannya maksudnya adalah support majornya itu di sini. Oke. Itu area 60 sampai 62. Secara tren ya, dia sudah breakdown tren areanya. Nah, ini lagi berusaha naik ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk Goto short term trading oke. Ya, karena kalau secara risk and reward maksimal dia bisa sampai ke 80 sampai 85. Hari ini dia break ya. Nah, ini menarik karena dia ada bullish divergence. Oke. Bullish divergence-nya mulai dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Ya. Bullish divergence memiliki target ke 500. Sekarang baru 440. Ya. Jadi kalau yang mau short term trading, menurut saya MTech masih menarik. Ya, dengan area entry jelas di sini adalah support terakhir 414. Nah, targetnya kemana? Targetnya ini ada resisten pertama di sini. Oke, 45. Live hari ini aku ada save ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir. 450 sampai 464, kemudian target dari bullish divergence-nya itu ke 500 di sini. 486 sampai 500. Jadi secara risk and reward menurut saya ini masih menarik. Ya, kalau kita entry dari sini, cut loss di 408, targetnya ke 500, itu ada 16%. Ya, jadi secara risk and reward ini masih menarik. Save-nya ada di ini kok, ada di Fix. Kamu tinggal buka profil saya, di sana ada tersave yang terbaru. Itu 3 yang di atas itu kan pin, saya pin. Jadi yang di bawah yang dari 3 di atas. Gitu, itu ada kok. Ya. Jadi MTech ini menarik, kemudian ada Arto. Ya, Gotonya menarik, kita lihat Arto. Nah, Arto ini sekilas juga ada bullish divergence, cuma tidak terlalu kuat karena ini rata, ya. Ini rata. Lihat bullish divergence, tapi dia nggak kuat, bukan kategori bullish divergence yang kuat, sehingga ada potensi dia tidak capai ke 2.900. Paling dia mentok di sini, tutup gap, gitu, ya. Jadi kalau kita lihat secara time frame kecil. Nah, ini Arto itu ada ini lagi terparkir di resisten. Oke. Arto terparkir di resisten dengan resisten 2230 sampai 2270. Ya. Nah, saya spek dia bikin shoulder kanan. Jadi IHNS itu. Ya, cuman ini shouldernya agak bawah, tapi nggak apa-apa. Nah, ini ya, support terakhir 2100 sampai 2130. Ya, ini untuk Arto. Saya memiliki target yang pertama adalah 2400 dan 2500. Ya, itu untuk Arto. Kemudian MDKA, kita masuk ke basic material ya. MDKA saat ini terparkir di resisten ya. Saya tunggu dia di bawah lagi. Oke. Kemudian ada hari ini Inco naik tinggi ya. Inco naik lumayan tinggi. Berhasil break dari trend line dan inverse head and shoulder-nya. Nih.
Ya, dia memiliki target kenaikan ya. First challenge pasti di MA 200 4940 sampai 4950 ya. Jadi besok kalau dia ada koreksi ke area 4600 ya, last support di 4. Ini kan kemarin kita buy di mana nih? 3 Mei, berarti live tanggal 2 Mei ya. Teman-teman kalau beli ini udah cuan ya. Jadi saya upgrade targetnya ke sini. Nah, kalau kalian yang terlambat hari ini baru mau beli ya, kalian di 4600 oke lah ya. Sampai 4450. Kalau di 4430 targetnya sama. Oke. Kalau dia bisa lewat baru kita upgrade ke 5300 ya. Inco ini masih menarik ya. Kemudian ada Tins. Nah, Tins ini hari ini kan naik, banyak yang nanya saya. Tins itu udah naik kok. Jadi bagusnya gimana? Ya, sekarang saya mau klarifikasi, mau bukan klarifikasi sih, maksudnya mau kayak bikin ini ya. Dia ada bearish divergent. Oke, yang pertama dia ada bearish divergent dan targetnya belum capai. Ya, ditambah ini ada volume gede sebagai resisten di 980 dan hari ini kepentok di 980. Oke. Jadi ada yang tanya saya, tanyanya lucu. Kok gua ada Tins itu sekitar satu minggu lalu. Ya, sekitar di area sini dia tanya saya. Kok Tins masih bagus nggak? Saya bilang sementara itu dia akan koreksi ya. Saya incar dia ke sini 775 sampai 755. Nah, oke. Okay? Average-nya itu di 950. Sekitar di sini 900-an. Ya. Kemudian enggak, average-nya itu 1000. Oke, 1000 lebih lah. 1000 lebih. Oke, 1000 lebih. Kemudian ketika dia jebol 1000, candle yang ini nih, tanggal 24 April, dia nggak cut loss. Dia nggak mau cut loss. Oke, dia nggak mau cut loss. Kemudian dibanting lagi besoknya, turun. Minus lebih dalam dong. Oke. Average-nya kalau nggak salah 1000-an deh, 1000 berapa gitu. Ya, dia tanya saya, Tins masih bagus nggak? Saya bilang saya tidak ada rekomendasi Tins. Oke, karena itu memang masih koreksi. Dia tanya saya, support berapa? Oke, gue jawab 775 sampai 755. Ya, dia di sini masih belum cut nih, 810. Kemudian ketika di sini dia tanya saya lagi, kok boleh beli nggak? Aku bilang nggak. Besoknya koreksi. Habis itu nggak lama dia cut loss. Kayaknya ya, aku nggak tahu. Kayaknya dia cut loss. Habis itu naik lagi. Ya, hari ini naik. Oke. Dia menchat saya itu dengan satu nada yang saya baca adalah seperti menyalahkan. Oke, menyalahkan diri dia. Kenapa dia nggak cut loss? Oke, saya bilang, kamu nggak apa-apa, kamu ini apa nggak cut loss. Saya bilang, ya minusnya jadi 2 digit. Ya, saya bilang pilihannya adalah kamu mau cut loss yang kecil atau cut loss yang lebih dalam. Pilihannya cuma 2. Ya, jadi ujung-ujungnya harganya naik kembali ke sini. Otomatis kan loss-nya akan jauh lebih kecil. Kalian tahu dia keluar omongan apa? Coba ada yang bisa tebak nggak? Ada yang keluar satu omongan. Kira-kira dia cut loss di sini, average di sini, sekitar di candle ini dah. Ya, kemudian kayaknya cut loss sekitar ini, hari ini naik. Kira-kira dia ngomong apa? Yes, tahu gitu, ya.
Tahu gitu, gua hold naik, ya lah. Oke. Saya jawab dengan simple. Saya tanya, kenapa kamu di atas kamu nggak cut loss? Ya, itu salah saya kok. Oke, dia sudah mengakui kesalahannya. Oke, sudah. Yang bikin saya keki adalah tahu gitu gua nggak cut loss. Ujung-ujungnya saya rugi dua kali lipat dan dia minta stop pick dari saya untuk mengganti kerugian dia. Oke, dia minta stop pick dari saya. Kok, gue mau switching kemana supaya menutupi kerugian saya? Berarti ada revenge di dalam itu. Oke, dan itu sudah tidak bagus dan sampai sekarang saya belum balas. Ya, ketika lu trading, lu ada satu rasa revenge. Gua nggak bokam gua deh. Nggak rela uang gua dimakan di market. Gua harus dapetin balik. Gua coba tanya deh. Lu kira-kira kalau saya kasih stock pick, apa yang akan terjadi dengan saya? Kira-kira, teman-teman. Aku nggak mau sebut nama. Yang penting ada orangnya. Dia ada chat saya. Chatnya masih ada. Kalau saya kasih stock pick, kemudian ternyata stock pick itu malah loss atau untung tapi belum bisa balikin cuannya. Kira-kira apa jawabannya? Apa yang terjadi selama progres saham itu? Pasti tanya setiap hari, benar? Nah, saya nggak mau. Kamu bagusnya, kamu belajar dari setiap saya live, itu saya selalu memberikan kayak ada beberapa tips dan trik dan technical analysis yang saya kasih. Oke? Nah, kamu belajar dari sana. Aku nggak mau kasih kamu ikan. Aku mau ngajarin kamu cara mancing. Oke, saya kasih kamu ikan, kamu kenyang satu hari. Saya ajarin kamu, kamu bisa makan setiap hari. Gitu loh. Ya, jadi saya berharap teman-teman semua, ya, saya nggak nyalain siapapun, itu jelas adalah konsekuensi saya. Ya, saya terima. Padahal saya nggak rekomen, nggak apa-apa. Ya, intinya adalah sementara ini itu saya akan agak intens ke dia, gitu loh. Ya, jadi apa sebenarnya yang saya nangkap adalah eh, posisi yang kamu lalui itu posisi saya dulu 2021 awal. Antam jebol, Teams jebol, Wika jebol, WSKT jebol, Adi jebol, PTVP jebol. Ya, Elsa jebol, Same jebol. Ya, untungnya KF nggak kena, Inaf nggak kena. Ya, saya juga merasakan apa yang kalian rasakan. Tapi the key adalah apakah lu bisa berubah? Atau lu mau tetap menggantungkan keputusan kamu, investasi kamu kehadap orang lain. Saya nggak masalah kamu mau nyalahin siapa, kamu mau apa, gitu loh. Tapi at least kamu tahu apa yang kamu lakukan. Keputusan yang kamu ambil, kamu sudah yakin. Oke? Sekarang, untungnya dia ke 960. Lu akan ngomong, aduh sayang, gua cut loss 2 digit kemarin. Oke, sekarang kalau misalnya dia tiba-tiba ke 650 gimana? Kok gini gimana? Tinsya masih bagus nggak? Dan bla 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 bla. Betul nggak? You know? Nah, ini yang kadang kita itu agak terlena.
investasi di saham, mau trading di saham, mau cuannya aja. Lu nggak mau lossnya. Oke? Kalau lu nggak mau lossnya, sekarang bagaimana lu bisa cuan? Kalau lu nggak ada belajar bagaimana lu bisa cuan, kenapa lu mesti paksain? Ini akun saya, kalian lihat di bulan April saya cuma trading 8 saham, 8 kali. Ya, ya masih positif sih, tapi at least I disiplin gitu loh, gue disiplin. Ya, karena kayak lu kalau nggak disiplin dari sekarang, lu mau sampai kapan gitu loh. Ya, kita nggak pernah tahu besok akan terjadi apa. Contoh kayak ASA kemarin, saya rekomendasi ke JOC Supreme. Win rate hampir 80%, hampir 100%. Ya, tapi saya nggak pernah post tuh win rate 100%. Ya, ngapain? Minggu depan ternyata win rate 0%. Ya, ngapain gitu kan. Cuman, ya besoknya tiba-tiba keluar berita ASA punya laporan keuangan untung berapa miliar. Tiba-tiba naik. You know? Saya nggak tahu itu bener-bener pure jujurly apapun itu aku nggak tahu, hanya based on technical. Ya, jadi ini menjadi pembelajaran saya. Oke, sekarang posisinya kalian kalau analisa dengan netral, teens ini memang di resisten kuat. Kalian lihat ini lagi di mana? Lagi di resisten trendline yang sudah dia break kemarin. Lu beli di sini, gua sih ogah. Ada resisten klasik, ada resisten trendline. Lu beli di sini. Saya mending tunggu dia naik, masuk. Gitu. Ya, jadi trading itu nggak semulu-mulu ngomong soal cuan. Ya, pasti ada lossnya. Sekarang saya kasih satu view, 1 jam. Kelihatannya saya melihat ada satu pola yang kayaknya bearish. Coba ada nggak? Pola apa ini? Pola apa ini? Yang bisa kasih saya jawaban. Rising wedge naik atau turun? Rising wedge naik atau turun? Mirip rising wedge ya, mirip karena belum validasi. Nah, kalau dia jebol baru kejadian, betul? Nah, saat ini ya sudah, aku nggak hilangin dulu view bearishnya. Oke, secara teknikal deh, ini di resisten, ini di atap, lu beli nggak? Beli nggak? Ini di resisten nih, beli nggak? Kamu belinya pas kapan? Kalau nggak di saat ini. Jadi nggak, belinya di mana? Lalu beli-beli, main beli aja. Tunggu break, betul. Atau turun ke support.
Ya nggak? Nah, sekarang, oke, gua kalau gambarin lagi kayak gini, ya, gua gambarin lagi kayak gini. Kemudian dia bentuk pola kayak gini. Ternyata ini nggak bisa lewat. Kampret. Beli dari Sony kemarin udah, jangan bahas itu. Lu udah con ya udah. Ya, bisa nggak jadi kayak gini? Saya lihatnya kayak gini loh. Dari tadi saya lihatnya kayak gini loh. Kalau dia break, kalau dia nggak break ya. Nah, sekarang lu beli di sini. Aduh, nyesal gue kemarin Kak Los, gue belilah, hantam lagi, terus jebol. Siapa yang dicari? Handy lagi dicari. Ya kan? Nah, aku bukan tidak suka dicari, tapi at least lu kasih satu alasan yang jelas kenapa lu beli. Gitu loh. Nah, sekarang gue kasih view lagi. Oke? Ternyata dia turun ke sini, bikin model kayak head and shoulder, kemudian dia naik. Polanya jadi apa? Ascending triangle kan? Betul nggak? Bisa jadi. Ini kecil loh. Ini beneran kecil loh. Kamu lihat buangannya tuh gede loh. Ini yang naik ini kecil. Makanya saya selalu bilang dari kemarin ini jadi resisten. 985. 980 resisten dan kepetok pula hari ini. Saya nggak mau ngejar. Hari ini naik 6%. Buat apa saya kejar 6% tapi saya memiliki resiko berapa nih? Kalau anggap saya beli di sini, saya memiliki resiko 7%. Enggak lah, ogah. Ya. Jadi tidak bisa dipungkiri masih banyak teman-teman yang kalian beli FOMO gitu loh. Kalau lu FOMO, nah itu menjadi pedang bermata dua. Ketika FOMO lu bener, lu analisa dengan bener, lu FOMO, oke. Kayak tadi, brand. Itu hitungannya FOMO nggak? Aku beli di 9.300. Ya, itu FOMO loh. Saya takut loh, bener. Itu jujur dalam hati saya. Saya sekarang jujur ke kalian, saya takut saya tidak ada barang di sini. Saya mau deh cuan 2-3% lumayan. Tapi I have the reason kenapa saya beli. Lu tahu alasan lu beli. Oh, ini disupport kok. Kemudian kalau jebol 9.200 ya udah buang. Ternyata gas. Ya wes, kita nikmati aja. Gitu. Ya. Jadi ketika lu mau, jadi dia ada terbesit satu omongan, aku jadi takut mau beli barang kok. Setiap aku beli, aku takut dia cut loss. Nah, itu kembali ke namanya psikologi. Bahasa Indonesianya psikologi. Betul? Kayak gini bukan tulisnya. Nah, kayak gini. Kembali ke sini. Kalau lu punya psikologi belum benar, istirahat. Tidak ada yang memaksa kamu untuk trading. Aku lebih nggak mau kamu trading, kamu buru-buru ambil keputusan dan ujung-ujungnya kamu nggak cuan gitu loh. Mending kamu sabar, tone down dulu, istirahat dulu, ya. Kamu analisa lagi, belajar lagi, baca buku, kayak bertanya saya, kayak saya ada waktu saya balas. Ya, kalau yang
member sih udah tahu, saya pasti balas. Gitulah. Ya. Jadi kembali ke ini, lu harus susun ulang. Contoh lagi, BBRI jebol hari ini. Ya, ada yang tanya saya tadi. Orangnya nggak tahu ada di sini atau enggak. Ya, ada yang tanya saya, kok BRI jebol 4.700 piye? Saya bilang tujuan saya beli BRI untuk swing to invest. Ya, jadi kalau dia koreksi lagi ke bawah, saya akan beli. Ya, jadi tidak ada masalah kalau ternyata BRI ini terkoreksi karena I know the purpose when you buy this stock. Tujuan kamu beli saham ini untuk apa? Oh, saya beli saham ini untuk invest, untuk swing. Ya, di sini saya udah masuk 60%. Sisanya 40%-nya baru nanti pilihannya tunggu dia break 5.000 baru saya average up atau dia jebol dari ini baru saya beli. Nah, saat ini BRI itu terparkir di support. Oke? Beli nggak? Saya nggak akan beli. Saya akan tunggu ketika dia sudah balik masuk ke 4.700. Tapi volume buang, ya, volume buangannya udah mengecil. Hanya saja saya akan wait and see. Sabar dulu, nggak perlu buru-buru. Ya, secara RSI memang udah oversold. Tapi technical, ya ini flow itu yang terpenting. Makanya ketika lu entry itu nggak perlu kayak, waduh udah naik gue takut ketinggalan, cepet-cepet aku buy. Nggak bisa. Kenapa? Karena BUMN ketika ada shifting presidential itu pasti ada perubahan direksi. Ketika ada perubahan direksi, otomatis ke depannya nanti ada perubahan kebijakan. Nah, itu nanti PR lagi tuh. Ya, tapi menurut saya dari peak turun ke sini udah diskon 20%, menurut saya udah murah. Turun lagi saya akan beli lagi karena itu barang murah. Kita tahu fundamental dari perusahaan tersebut. BRI main apa sih? Oke, oh lu tahu BRI itu UMKM. Oh, BRI itu sekarang ada masuk ke kredit apa itu? Kredit usaha rakyat. Kemudian ada pinjaman untuk KPR, bunganya lumayan. Oh ya sudah. Ketika lu tahu BRI itu lini bisnisnya apa dan bagaimana keuangannya, lu akan aman gitu loh. Tapi kalau lu nggak pede, lu nggak tahu, ya itu akan susah. Ya, ketika dia turun, semua orang akan menebak dasarnya di mana. Ketika sudah menebak dasarnya, ada beli nggak? Ya, ini yang menjadi pembelajaran saya ketika saya menebak dasarnya Bitcoin. Saya analisa Bitcoin, harusnya dia turun ke sekitar 14.000 kemarin. Ternyata dia cuma sampai 14.000 sekian, dia udah naik. Saya cuma nebak, tapi saya nggak beli. Kira-kira pintar apa bodoh? Goblok apa bodoh? Habis itu tiba-tiba lihat dia ke 70.000. Ah, cuma nganga aja. Hah? Udah 70.000. Kemarin aku liatin loh dia 14.000 sekian. Ngapain? Ya kan? Lu udah tahu, oh barang ini oke, oh barang ini oke. Teknikalnya uptrend. Ya sudah. Toh Big Banks juga. Ini Big Banks someday pasti akan naik kok. Bukan artinya itu pembelaan kalian yang beli di 6.000 ya.
gue pukul nanti. Ya, bukan artinya pembelaan kalian yang beli di 5.500, 5.300. Kalian sudah beli terdiskon dan memang tujuan kalian mau swing, ya sudah pelan-pelan lah cicil di CA. Dia makin turun, lu harusnya makin seneng. Ketika dia naik, lu udah tunggu tenang. Oh, nggak perlu susah-susah lagi cari barang. Gitu loh. Ya. Jadi sambil kita bahas emiten, saya juga sedikit bahas kayak bagaimana sih menghadapi market yang agak sulit belakangan ini. Ya, sebenarnya hadapi market itu satu, intinya adalah lu don't have the emotion ketika kamu trading. Ketika kamu tidak ada emosi, no baper, ya. Ketika lucuan lu biasa saja, ya sudah. Itulah. Ya, next, ESA. ESA ini bagus ya. Hari ini dia masih kepentok resisten. Nah, ini ada yang nanya saya juga nih. Kok ESA boleh beli nggak? Saya bilang tunggu closing. Ternyata closingnya belum bisa lewat resisten ini. Nih, kalian lihat nih resisten ini. Nih. Kepentok kan? Tuh. Ada resisten uptrend channel, ada resisten downtrend area, ada resisten neckline double bottom yang gede. Ini targetnya kelar ya, beres ya. Aku hapus ya, saksi ya. Kita beli di bawah. Ini live hari Kamis 21 Maret ya. Profit 33%. Kita beli bareng. Ya, kita beli bareng. Oke. Selesai. Sudah. Kalian tinggal jaga trailing stop kalian masing-masing. Ya, nah kalau dia berhasil breakout ke 830, maka dia akan double bottom gede dan memiliki target kenaikan 1160. Ya, tapi PR-nya di sini dulu, dia harus break dulu. Ya. Next, Java. Java ini oke, ya. Dia berhasil break. Nah, saat ini supportnya itu di sini. 1235 sampai 1255. Ya. Ini ada pola double bottom. Target kenaikannya sama ya, 1430. Jadi kalau besok dia ada koreksi ke neckline sini, oke. Kita gambar juga. Ini cut loss di bawah di 1215. Targetnya 1400. Ya, Java oke. Next ada brand sudah. Oke, kita bahas ini. Oh, gak jadi deh. Udah capai target nih. Ini live. Ini kapan ya? Live kapan ya ini ya? Ini kebeli loh ini. Tuesday 2 Mei. Thursday 2 Mei. Ini berarti bukan live nih. Ini harusnya di Supreme. Ya, target pun udah capai. Oke, BRMS. BRMS ini masih menarik. Ya, saat ini terparkir di support. Jadi kalau kalian mau 151 sampai 149. Cut loss di 147 ya. Targetnya pertama di sini
162 ya. Kemudian tadi ada PGO, ada teman saya yang mau beli PGO tapi ternyata nggak jadi. Ini juga kita beli ya, live. Oh ini di Supreme ya, di Supreme dapat ya, dapat di tanggal 29 dan ini udah capai target ya. Jadi untuk saat ini untuk PGO saya tidak, tapi kalau dia koreksi lagi ke bawah sini oke. PGO itu memiliki target kenaikan ya, udah 90% capai lah ya. Ini paling 1400. Oke. BRMS itu ya susah ngomong ya, Bakri ya. Oke. Kemudian Tekim ini bagus, secara teknikal ini rapi banget ya, secara teknikal ini rapi banget. Oke ya. Support saat ini itu di sini 7.700 last. Oke. Nah, ini bukan IHNS lagi nih, gagal nih ya. Dia cuman uptrend channel. Jadi berkotak-katik di sini. Ya. Iya, revenue-nya loncat tapi sahamnya nggak naik ya percuma, Bos. Betul nggak? Nah, next ada Harum juga menarik sebenarnya. Nah, ini dapat nih kemarin. Ini live kapan nih? Live hari Selasa 1 Mei. Selasa 30 April, sorry. Ya, yang saya lagi di luar kota kalau nggak salah. Ya, ini oke. Masih nggak masalah. INKP enggak lah. Masih bagusan Tekim. INKP aku tunggu di 8725. 8725. Kenapa dengan NCKL? Ada apa dengan NCKL? Ah, masih di resisten, males. Petro udah ATH, belum ATH ya. Udah di resisten, enggak lah. Medco juga belum. Kalau under 1300 sampai 1270 oke. Nih. Kalau si 1255. Ya, Medco. Sementara masih segini dulu. Kenapa dengan buka? Wih. Oke. Ada gap di 145. Ada bullish divergent juga. Oke, good. Thank you, good found. Ya, boleh. Buka, oke, buka. Ya, buka kalau mau di sini. Ini. 118 sampai 122. Short term trading aja ya. Resisten di sini. 136 sampai 138. Ini resisten major, resisten minornya di sini. Ini 127 sampai 130. Ya. Targetnya sebenarnya bisa ke sini. Targetnya ya. 151 sampai 155. Ya, kalau mau ini ya.
cut loss di 117, sorry. Cut loss di 117. Target pertama di sini. Di sini dulu deh. Ya, nanti baru kita upgrade ya pelan-pelan. Onco tuh apa? Bukan onco, inco. Apakah menurut Koko IHSG bisa jebol? I don't think so. News tentang suku bunga aku udah bahas di live Jumat kemarin. Ya, itu kebijakan yang sebenarnya sementara ini memang diperlukan. Ya, karena dia pasti kemungkinan besar tahun ini nggak ada cut rate. Ya, kemungkinan besar. Ups. Oke, kita coba lihat. Apa dengan SMGR? Biarin dia sideways. Ya, biarin dia sideways dulu. Ya, biarin dia sideways dulu. Biarin dia ambil nafas dulu. Ya, SMGR. Watchlist, oke. Doit ATH nggak? Ya, Doit let your profit run lah. Ya, Doit kita udah beli dari 400 sebenarnya. Dari sini. Ini pun udah capai target. ATH resisten di sini. 570. 560 sampai 570. Ya. Kalau untuk tabel saya itu Doit sudah floating profit 28%. Ya. Saya pernah Doit itu floating profit 50%. Ya. Nah, semoga ini kejadian lagi. Doit masih oke. Doit mau buy ini resisten, bro. Janganlah. Doit kalau mau buy di sini. Ini supportnya 520. Ya, 520. Inilah support 520. Cut loss di bawah 510. Ya. BRPT sudah, nanti kamu nonton rekamannya aja. Masih oke, sideways-nya volume kecil, nggak masalah. MBMA ini ada trend line, tunggu break ya. Resisten 600. Break 600 baru kita cari entry. Saya kasih alert deh. Breeze, cuan udah bahas di awal-awal, nanti kamu nonton ya di awal ya. Breeze ini kena resisten dan dia belum bisa bikin new high. Ya, saya masih tunggu dia di sini. 2470 deh. Ya, ini trendline yang terbentuk dari 14 November 2023. Ya. Cepin itu lagi di resisten ya. So, aku belum ya. Ini gap up juga di sini. Sorry. .5025 ya, 5025 ada gap. Ini lagi di resisten. Enggak deh, ya. Ada lagi? Akra new low ya, enggak. Tapi kalau di sini dia ke 1560 sampai 1525. 15. Ini kalau di 1510 deh. Ya.
Nah, 1515 oke. Ya. Kerah. Jasa Marga. Jasa Marga ya sideways saja, nggak masalah sih. Ini kan kalian udah dapat nih. Ini di live kapan nih? Live Selasa 30 April. Ya, ini kalian udah dapat nih. Harusnya udah jaga TS. Hari ini kena TS, masuk area beli lagi, ya silakan beli. Belum kena cut loss, ya. Potensi buy ya BBRI. Aku sih beli BBRI ya. Enggak basket toh. Capek. Kepalaku udah mau pecah dah. Kalian lihat nih. Betapa banyak gambarnya makro. Ini live yang kemarin juga cut loss. Ini live yang Selasa 26 April ya. Jadi plan saya tidak semua berhasil, teman-teman saksi nyata saya juga cut loss ya. Plan saya juga gagal. Oke. Jadi tidak ada yang dewa di saham di dunia ini ya. Tuh. BBTN tunggu dulu lah ya, belum menarik. Oke, ada lagi Pani. Kenapa dengan Pani? Pantai Indah, belum lah, ini masih di resisten. Lihat kan ada resisten kan di sini kan, ini resisten, support yang jadi resisten ya. Oke, sip. Oke, mungkin itu aja. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kalau ada yang belum mau nonton ulang, nanti saya akan share ya linknya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa minggu depan ya. Kamis ini kan cuman perdagangan satu hari, kita nggak ada bahas apa-apa. Tapi kalau live ya aku live gitu loh, kita bahas secara apa sih namanya, secara general aja ya. Ya, jadi kalau teman-teman ingat kalau mau trading ya, trading bareng aku di JUC Sekuritas, bit.ly.register JUC 280 ya. Buka ataupun kalian tinggal klik link yang ada di bio aku ya. Sampai jumpa, selamat beristirahat, bye bye.